Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamunya masih Fahmi, seorang pengusaha serabut kelapa dari Purwokerto. Fahmi, aku dengar-dengar belum tentu benar. Katanya kamu pernah ditawari untuk mesinisasi gitu ya, menggunakan mesin-mesin untuk memproduksi serabut kelapa atau produk-produk dari bahan serabut kelapa ini, tapi kamu menolak katanya ya. Semua orang kalau ingin mengembangkan perusahaannya kan dengan senang hati menerima teknologi. Betul. Kenapa kamu menolak? Karena menurut saya kalau memang ada segi positif dan negatifnya. Positifnya kalau mesinisasi semuanya jadi kapasitas juga kita bisa ngejar waktu. Iya, kan bisa Jelas. tinggi produksinya. Negatifnya klaster saya ini jadi manis semakin sedikit. Orang-orang yang sudah saya berdayakan ini nantinya tergantikan dan tenaga saya buat memberdayakan masyarakat yang sudah berjalan ini sia-sia dong Bang. Oke, tunggu dulu. Jadi bisnis ini juga punya tujuan pemberdayaan. Ya, saya ini gini Bang Andi, ketika saya menggunakan mesin otomatisasi, jadi dibandingkan dengan tenaga ini, memang dari kapasitas itu bagus, Pak. Cuma dari omset yang menurun. Omset menurun karena? Karena dengan pemberdayaan masyarakat, doanya itu doa seluruh masyarakat. Mesin nggak bisa mendoakan. Iya ya, mesin nggak bisa mendoakan kita ya. Rezekinya juga nggak sebesar kalau kita memberdayakan orang ya. Kalau di daerah ini kan kita tahu Bang Andi, rata-rata orang ini bertani. Sawah ini 4 bulan teman-teman. Berangkat jam 7 pulang jam 12. Hasilnya baru 4 bulan kemudian. Yes. Gimana caranya mereka mendapatkan hasil tiap hari untuk menghidupi makannya tiap hari? Saya udah mikir keras di situ. Ketika itu dia jam 12 dia pulang dari ladang, dia menyerut kelapa dan ada tiap hari ada pemasukan dan itu bisa buat biaya hidup dia sehari-hari, teman-teman. Dan itu berkahnya semuanya. Saya pun enggak ngefek Bang Andi mengenai ini daripada mesinisasi yang notabene bisa meningkatkan kapasitas produksi, tapi ya ujung-ujungnya banyak orang tidak mendapat manfaat ya. Iya. Jadi Anda kaya sendirian lah gitu ya. Iya. Jadi orang lain miskin ya miskino gitu. Itu tidak berkah ya. Oke, jadi berkegiatan usaha tapi sambil memikirkan apa dampak yang bisa diberikan kepada masyarakat di sekitar. Betul. Gitu ya. Nilai ini yang kelihatannya Anda ingin bagikan di kampus ya kepada anak-anak mahasiswa ya. Betul, Bang. Jadi Anda ngajar di mana? Unsut. Oke, ngajar apa? Lebih tepatnya kewirausahaan. Kewirausahaan ya. Oke, udah berapa lama ngajar ini? Untuk S1 sudah hampir setahun, untuk S2 itu baru 6 bulan. Oke, jadi ini niatnya memang berbagi apa yang Anda tahu pengalaman? Niatnya memang berbagi dengan jalan bakti alumni. Karena kebetulan saya alumni FEB Unsut Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Ya. Saya kembali ke kampus dengan jalur alumni. Saya kepengen fakultas yang saya dulu menimba ilmu ini jadi benar-benar menjalankan suatu bisnisnya dengan real. Bahkan sampai pemasaran global. Dan saya bisa menghasilkan kurang lebih sekarang ini hampir 80 mahasiswa sudah siap ekspor. Tadi sempat cerita pernah mengalami kecelakaan ya. Betul. Ada masa. Jadi kalau kita lihat tadi ceritanya kayaknya mulus banget gitu ya. Nggak ada susahnya, nggak ada penderitaannya. Ini kan ceritanya diringkes ya. Tapi jatuh bangunnya udah pasti ya. Termasuk coba cerita apa yang terjadi. Kecelakaan apa ini? Jadi sebelum adanya PT Ubahut Serabut Kelapa ini, saya memang mobilitas Banjar Purwokerto itu laju Bang. Kebetulan ada, bukan usaha tepatnya, saya bekerja di suatu PT. Dan saya itu komisaris itu, dan saya itu penanggung jawab mengenai seluruh material yang ada di situ. Dan mengharuskan saya Purwokerto Banjarnegara ini PP. Pulang pergi terus? Iya, setiap pagi dan sore. Kejadian waktu itu sore, jadi hari apes itu tidak di Tanggalan Bang. Jadi, hari apes itu bisa kapan aja? Hari apes itu ada di Tanggalan. Jadi saya waktu itu singkat cerita, saya kecelakaan yang menyebabkan kaki kanan saya putus, pecah, dan saya ditolak beberapa rumah sakit di daerah tersebut karena alasan yang hari Minggu lah, nggak ada dokter dan segala macam. Dan puji Tuhan saya ada di suatu rumah sakit yang benar-benar menangani spesialis tulang waktu itu di Purwokerto. Saya waktu itu 10 hari lumayan
antara iya dan tidak. Karena hampir 4 sampai 5 hari saya nggak sadar, Bang. Oh, artinya koma itu. Iya. Saya Terus? itu ngerasanya cuma tidur aja. Setelah saya bangun, saya sudah di rumah sakit. 10 hari berlalu, Bang. Saya pulang ke rumah. Kebetulan ada di Purwokerto juga rumah. 8 bulan saya makan tidur itu di rumah. Bahkan nggak kerja sama sekali. Bahkan 3 bulan setelah pulang itu, saya ingat banget saya cuma di kamar, nggak mandi, istilahnya nggak bisa aktivitas karena kaki kanan saya itu patah, hancur. Saya benar-benar pasrah 3 bulan itu hidup dengan tabungan. Setelah itu 3 bulan berlalu, saya mencoba untuk keluar dari rumah. Waktu itu saya sempat di Banjarnegara. Saya melihat potensi pengrajin sapu tepatnya. Saya lihat di situ harga dengan kota itu ada selisih. Dan selisihnya 2 kali lipat, Bang. Oke, harga sapu di desa Dengan atau di kota, di itu kota selisihnya separuh. terpikirlah ini ya. Oh iya, jelas. Karena saya sudah tidak punya pekerjaan. Saya bingung harus ngapain. Kalau saya pulang ke rumah orang tua, misi saya gagal dong, Bang. Menjadi entrepreneurship yang tangguh. Karena setelah lulus kuliah, saya ngomong sama orang tua saya, ini Pak, Ibu, ijazah saya ingin yang namanya saya mengembangkan diri saya di bidang kewirausahaan, jadi pengusaha. Oke, jadi artinya pernah jualan sapu dulu? Pernah. Kebetulan di kota ini banyak tukang jual sapu itu keliling. Saya kumpulin, kalau mau ngambil dari tempat saya, harganya segini dan puji Tuhan dan itu termurah supplier yang dia ambil. Jadi ambillah ke tempat saya dari 150 piece, 200 ya sampai sekarang. Dan itu saya nggak cukup, saya harus menggali ini lebih dalam. Dan alhamdulillah saya dikasih fasilitas di Pemprov Jawa Tengah untuk menggali produk saya. Tepatnya saya tetap harus belajar mengenai serabut kelapa di provinsi. Setelah itu saya dikirim ke Jakarta untuk sekolah ekspor di Jakarta, naungan Kementerian Perdagangan, PPEJP. Saya ditimpa di situ, benar-benar disekolahin untuk supaya produk saya bisa top global. Jadi sebenarnya usaha saya ini dari PT, dari sertifikasi produk, dari saya sebut misi dagang saja lah ya. Ini 3 kementerian ini all in bantu saya. Kementerian apa aja? Kementerian, kalau dari PT itu saya dari Kemenkraf, Pak Sandiaga Uno. Kalau dari sertifikasi itu Pak Teten Mas Duki, Kemenkop. Terus kalau misi dagang itu dari Kementerian Perindustrian dan insya Allah PIC saya berangkat ke China untuk buka booth di sana. Eksibisi sampai tanggal 27. Baik, masih banyak anak muda tadi yang mengeluh, masih banyak anak muda yang orientasinya hanya materi, sukses itu identik dengan kekayaan. Apa nasihat Anda buat mereka? Nasihat saya adalah memang usaha ini kalau memang masih di on top-nya, itu masih kayak kita di atas angin. Tapi kita harus memikirkan ketika kita on top pasti kita akan turun. Gimana caranya ketika turun kita bisa naik kembali. Apapun keadaannya. Sampai saya bilang kalau ke mahasiswa saya itu namanya wirausaha itu harus berdarah-darah, Pak. Berdarah-darah gimana? Gimana caranya kita menjadi seorang entrepreneurship yang tangguh, yang pantang menyerah. Apapun kondisinya, Tuhan kasih kita ujian, pasti Tuhan kasih solusi untuk kita. Kembali lagi, seberapa besar kedekatan lu dengan Tuhan lu. Untuk kalangan muda sekarang ini memang mungkin, ya bicara Mas Andi memang betul, banyak mahasiswa yang, anak muda yang kira-kira pamer usahanya, pamer kekayaannya, tapi tanpa berbagi. Percayalah teman-teman kaula muda, dengan kalian ini berbagi, saya yakin Tuhan akan menjaga usaha teman-teman dan pasti teman-teman akan on top-nya akan lebih bagus lagi. Karena doa dari
orang lain itu lebih layaknya lebih bagus. Berdampak ya. Oke, makasih Fahmi ya sudah berbagi cerita di Kikendi. Ya, saya yakin Sama-sama, banyak Bang anak Andi. muda akan terinspirasi, tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tapi bagaimana mereka juga bisa berdampak bagi banyak orang ya. Ya, sama-sama Bang Andi. Nah, berikutnya saya akan mengundang juga seorang anak muda yang oleh ayahnya sudah disekolahkan tinggi-tinggi, ternyata dia akhirnya menekuni pekerjaan yang sama dengan ayahnya, jadi tukang kayu. Betapa kecewanya sang orang tua. Kalau tahu begini, ngapain harus disekolahkan tinggi-tinggi dengan susah payah. Tapi apa bedanya tukang kayu ayah dan tukang kayu anak ini? Ikuti terus ceritanya. Mereknya apa sih? BJO Furface. BJO Furface. Iya. Kenapa namanya BJO? Itu dari nama saya, Mas Andi Bejo. Oh, Bejo. Walah. Beruntung. Iya, beruntung. Bejo, BJO. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.